Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiningsih, NIM 23010111130124. Di sini saya berasal dari Ilmu Kesehatan Ternak C yang akan mempraktekkan acara 1, yaitu pemeriksaan kesehatan ternak ruminansia. Amnenesa adalah tanda-tanda atau gejala maupun kelainan yang timbul dari ternak yang dapat diamati oleh pemilik atau peternak tersebut. Amnenesa dapat dipelajari dari catatan pemeliharaan atau recording, atau dapat melakukan wawancara secara langsung oleh peternak. Dalam praktikum ini dilakukan amnenesa secara wawancara dikarenakan peternak masih dalam bentuk rakyat sehingga tidak memiliki recording ternak. Sekarang kita akan mengamati sapi dari jarak jauh. Pengamatan jarak jauh dilakukan agar tidak mengganggu ternak. Kondisi yang diamati secara jarak jauh yaitu kondisi umum seperti kurus atau tidak, lesu atau tidak, cara berjalan, luka atau tidak, tanda-tanda kesakitan lainnya, nafsu makan dan minum, permukaan kulit. Kita akan melaksanakan pengamatan dari jarak dekat. Pengamatan jarak dekat dilakukan untuk mencocokkan hasil pengamatan jarak jauh, seperti ada luka atau lebam, feses encer atau tidak, perilaku nafsu makan dan minum, maupun kondisi umum lainnya. Perabaan dilakukan untuk mengetahui apakah permukaan kulit ternak mengalami lecet atau tidak, atau mengalami lebam atau tidak. Pada ternak yang diamati terdapat abses di bagian kaki belakang sebelah kiri. Frekuensi nafas dapat dihitung dengan cara meletakkan telapak tangan di depan hidung sapi, kemudian dihitung berapa kali sapi bernafas selama 1 menit, atau dapat dilakukan dengan cara mengamati daerah flank yang ada pada sapi. Standar frekuensi dari nafas sapi yaitu 24-30 kali per menit. Frekuensi nafas pada sapi PFH yang diamati sebesar 28 kali per menit. Cara mengetahui suhu tubuh pada sapi dapat dilakukan dengan cara memegang telinga pada sapi. Apabila telinga terasa panas, maka posisi sapi sedang demam. Suhu tubuh pada sapi PFH yang diamati tidak mengalami panas. Pengukuran suhu rektal dapat dilakukan dengan alat bantu termometer klinis. Caranya yaitu dengan menyalakan termometer klinis hingga stabil, kemudian masukkan ke dalam rektal dan tunggu hingga berbunyi, kemudian catat hasilnya.
Suhu rektal pada sapi PFH didapatkan sebesar 38,4 derajat Celcius. Sedangkan standar suhu rektal pada sapi yaitu 38-39 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik dapat dilakukan dengan mengamati pupil mata. Apabila pupil mata berwarna putih, maka sapi tersebut normal atau tidak mengalami penyakit. Namun sebaliknya, jika terdapat merah, mengindikasikan sapi tersebut terkena sebuah penyakit. Warna pupil pada sapi PFH yang diamati berwarna putih, sehingga mengindikasikan bahwa sapi tersebut sehat. Pengukuran denyut jantung dapat dilakukan dengan alat bantu stetoskop. Dilakukan pada bagian depan kaki di sebelah kiri. Didapatkan denyut jantung pada sapi PFH sebesar 66 kali per menit. Dan denyut jantung pada sapi yaitu 40-70. Gerak rumen dapat diketahui dengan bantuan alat stetoskop. Gerak rumen atau albumen dapat diketahui di rongga perut bagian kiri ternak. Dilakukan untuk mengetahui adanya pencernaan atau mengalami kelainan digesti. Gerak rumen pada sapi PFH adalah 1 kali per menit. Standarnya yaitu 3-8 kali per 5 menit. Pengukuran denyut paru-paru dilakukan dengan bantuan alat stetoskop, di mana dilakukan pengukuran pada kaki atas bagian kanan. Apabila nilai tidak normal, maka mengindikasikan sapi mengalami sakit. Gerakan peristaltik diukur dengan alat bantu stetoskop. Diukur pada rongga perut bagian kanan. Apabila terdapat bunyi, berarti menandakan adanya pencernaan dan ternak tersebut sehat. Pemeriksaan kulit dapat dilakukan dengan mencubit kulit ternak sapi. Pada sapi PFH yang diukur, setelah dicubit akan mudah kembali. Hal tersebut menandakan ternak tersebut sehat. Apabila sulit kembali, ternak tersebut menandakan dehidrasi. Pengukuran denyut nadi dilakukan di pangkal ekor sapi. Denyut nadi yang normal yaitu 67-77. Pada sapi PFH yang diamati mengalami kenormalan denyut nadi sebesar 69 kali per menit. Pemeriksaan anemia pada sapi dilakukan dengan pemencatan gusi. Apabila gusi kembali lagi, maka ternak dalam keadaan sehat. Sebaliknya, jika gusi tidak mudah kembali, maka sapi tersebut mengalami anemia. Pemeriksaan isi rongga perut dilakukan dengan cara mengetuk albumen pada sebelah kiri ternak. Apabila nyaring, berarti terdapat gas, namun jika tidak, isinya perut adalah makanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji feses. Alat yang digunakan pada uji feses yaitu mortal, kemudian ada sentrifuge, kemudian ada mikroskop, dan kelas objek. Sedangkan bahannya yaitu feses sapi maupun feses kambing, dan larutan garam. Langkah-langkah
langkah dalam uji feses yaitu yang pertama mengambil feses pada ternak. Pada sapi dapat dilakukan langsung mengambil feses di dalam rektum, sedangkan pada kambing dapat diambil dari penampungan feses. Hal ini dilakukan untuk meminimalis terkontaminasinya feses dengan mikroorganisme. Langkah yang kedua yaitu menghaluskan feses dengan cara mencampurkan air sedikit kemudian dihaluskan dengan mortal. Setelah halus, sampel akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu tabung reaksi dimasukkan ke sentrifuge dengan kecepatan 1000 sampai 3000 rpm dengan rentan waktu 5 sampai 10 menit. Setelah dilakukan sentrifuge, sampel dikeluarkan dan larutan yang paling atas pada tabung reaksi dibuang. Setelah itu diberi larutan garam lalu disentrifuge dengan kecepatan 1000 sampai 3000 rpm selama 5 sampai 10 menit. Kemudian setelah itu sampel dikeluarkan dan diberi larutan garam yang jenuh sampai ke bibir tabung reaksi. Setelah itu kaca objek ditaruh di atas tabung reaksi dan akan diamati menggunakan mikroskop. Pengamatan pada mikroskop, jika terdapat bulatan-bulatan maka pada feses terdapat telur cacing yang menandakan bahwa ternak yang dilakukan uji mengalami sakit yang disebabkan oleh cacing. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit yang disebabkan oleh cacing. Ciri-ciri dari ternak yang terkena cacing yaitu nafsu makan turun, berat badannya ikut turun, dan diare. Cacing dapat menyerap nutrisi pada ternak sehingga ternak tersebut akan mengalami diare maupun gangguan-gangguan lainnya. Apa sih penyebab dari atau sumber cacing itu bisa masuk ke dalam ternak? Jadi ternak dapat mengalami sakit yang disebabkan oleh cacing dikarenakan ternak tersebut mengonsumsi pakan yang tercemar oleh cacing maupun telur cacing itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu siklus cacing yang ada di dalam tubuh ternak. Jadi di cacing yang ada di dalam tubuh ternak akan mengalami perkawinan, kemudian telurnya akan terbawa oleh feses. Feses itu akan jatuh ke tanah. Jika suasana lingkungannya itu mendukung, maka akan menjadi mirasidium. Mirasidium itu sendiri nanti akan masuk ke dalam siput dan akan keluar menjadi serkaria. Serkaria ini akan terbawa oleh air dan menempel pada tumbuhan seperti rumput-rumputan. Kemudian akan menjadi metaserkaria dan apabila terkonsumsi oleh ternak, maka ternak tersebut akan terkontaminasi oleh cacing tersebut. Sekian dari saya, bila ada perkataan yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.